Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu mengenai strategi pemecahan masalah menggunakan atau membuat tabel. Strategi pemecahan masalah matematika dengan membuat tabel adalah strategi yang efektif menyusun data yang memiliki lebih dari satu karakteristik ke dalam sebuah tabel. Jadi mohon diperhatikan ketika membuat tabel atau mengambil strategi tabel ini harus dari data yang memiliki beberapa karakteristik. Tabel akan mempermudah untuk mengetahui data yang hilang dan mana data yang belum ada, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan memudahkan untuk mengelompokkannya. Tabel juga dapat digunakan untuk mencari pola yang muncul di dalam suatu soal, sehingga mempermudah memperoleh jawabannya. Sekali lagi, tujuan dari menentukan strategi, yaitu cari yang membuat dalam memecahkan masalahnya itu jadi lebih mudah. Kalau dirasa tabel itu lebih mudah, ya gunakan tabel. Tapi kalau tabel itu tidak mempermudah, malah mempersulit, ya jangan. Karena setiap strategi itu memiliki karakteristik atau ciri dari masalah yang harus diselesaikannya. Nah, untuk tabel harus seperti apa? Ketika kita memiliki data, gitu kan, yang lebih dari satu karakteristik. Contohnya seperti apa? Ini, Dina mempunyai uang 100.000 yang terdiri dari 10.000 dan 5.000. Nah, berapa banyak kemungkinan lembaran uang yang dimiliki? Kita pahami terlebih dahulu. Apa yang kita pahami di sini? Dina itu memiliki uang 100.000, tapi lembarannya itu ada yang 10.000, ada yang 5.000. Karakteristiknya ini ada apa? Ada yang berbeda antara 10.000 sama 5.000. Nah, berapa banyaknya kemungkinan lembaran yang dimiliki oleh Dina? Ini yang tadi kita sudah pahami, uangnya 100.000, ada lembaran yang 10.000 dan ada lembaran yang 5.000. Kemungkinan lembaran tersebut berapa? Menggunakan tabel. Kita buat seperti ini. Berapa banyak lembarannya? Nah, di sini kita bisa lihat, kalau satu lembaran itu yang 10.000, ada berapa lembaran yang 5.000. Gimana caranya? Ya, kita bisa hitung. Kita bisa hitung dengan cara 5.000 ada 18. Berarti berapa tuh 5.000-nya? Lalu kalau 10.000-nya ada 1, berarti 10.000. 10.000 tambah berapa ya? Supaya jadi 100.000. Ini pakai 18 lembaran yang 5.000. Kenapa? 18 lembaran kali 5.000. Berarti 90.000. Nah, 90.000 tadi ditambah dengan 10.000. Karena yang satu lembarannya itu yang 10.000. Dari situ kita bisa berapa? Oh, kalau 2 sekarang gimana? Lembaran 10.000-nya 2. Lembaran 10.000-nya berarti kalau 10.000-nya ada 2, itu 80.000. Ya, 10.000-nya 2 berarti itu 20.000. Sisanya berapa? 80.000. Nah, kalau 80.000 itu berapa lembaran? 16 lembaran. Kok bisa tahu dari mana? Ya kan tadi 18 ini itu 90.000. Sekarang untuk jadi 80.000, karena ini 5.000-an, dikurangi 2. 2 lembar, artinya 10.000. Dikurangi 10.000 menjadi 16. Lagi kita, kalau 10.000-nya ada 3, berkurang lagi. Ini yang tadinya 16 menjadi 14. Kenapa? Tadi 80.000 dikurangi lagi, gitu kan? 10.000, berarti 2 lembaran hilang lagi. Sama dan seterusnya sampai akhirnya kalau 9 lembaran 10.000 berarti 90.000. Harus 100.000 berarti butuh 10.000. Tapi lembarannya 5.000 itu ada
ada 2 di sini. Nah, kita bisa jumlahkan sekarang. Berapa jumlahnya? Kalau 10.000-nya ada 1, berarti lembarannya ada 5.000-nya ada 18, 19 lembar. Lembarannya 10.000-nya ada 2, ini ada 16, 18 lembar, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat ini banyaknya jumlah lembaran yang didapat dari setiap kemungkinan. Nah, kita tidak tahu kemungkinan yang terjadinya. Pokoknya informasi yang kita ketahui bahwa ada lembaran 10.000 dan ada lembaran 5.000 dengan uangnya berapa? 100.000. Tapi kemungkinan yang terjadi ada berapa? Kemungkinan yang terjadinya itu ada 19, ada 9 kemungkinan yang terjadi. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Artinya apa? Kita mengecek satu persatu secara berurutan dari lembaran 10.000 dulu aja. Pak, saya mau pakai yang lembaran 5.000, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, silakan. Tapi kalau dimulai dari 5.000 kan nanti ada 10.000, nggak mungkin dimulai dari 1. Nah, pastinya apa? Nanti dimulai dari 2. Pasti akan genap-genap karena jumlahnya itu akan jadi 100.000. Dan di sini ada lembaran 10.000 juga. Yang kita buat dari 1, 2, 3, 4, 5, sisanya berapa. Tapi lembarannya lembaran 5.000. Diurutkan di sini menggunakan tabel dan ini jauh lebih enak melihatnya. Lihat datanya kan ada yang 10.000, ada yang 5.000. Jadi tabel itu mempermudah. Pakai strategi lain bisa nggak Pak? Ya silakan, kalau dirasa menurut kalian bisa silakan. Tapi kalau di sini yang saya pahami ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan tabel. Kalau lembaran 10.000-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 5.000-nya berapa? Biar jadi 100.000. Kayak gitu. Oke, kita next. Berdasarkan tabel di atas ada 9 kemungkinan kombinasi uang yang dimiliki, gitu kan, dengan lembaran 10.000 dan lembaran 5.000. Periksa kembali. Nah, kita lihat di situ ada pola, gitu kan. Polanya apa? Setiap menambahkan uang 10.000, maka uang 5.000 itu berkurang 2 lembar. Kenapa? Ya iyalah, 2 lembar 5.000 itu kan sama dengan 10.000. Sampai akhirnya lembaran uang 5.000 itu menjadi 2 dan lembaran uang 10.000-nya menjadi 9. Sehingga kita bisa lihat tadi kemungkinan yang terjadi itu ada 9 kemungkinan. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Dan untuk contoh soal yang kedua seperti apa lagi? Ferry melemparkan 2 buah dadu yang dimiliki masing-masing permukaannya memiliki titik yang berjumlah 1 sampai 6. Teman-teman sudah tahu dadu itu seperti apa. Berapa kemungkinan mata dadu berjumlah 7? Ada 2 dadu, tapi jumlahnya harus 7. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, memahami masalah. 2 buah dadu, titiknya 1 sampai 6. Jumlah yang muncul keduanya, gitu kan? Kedua mata dadu itu berapa? Jumlah yang munculnya itu 7. Mohon maaf, ini ada yang terlewat. Jumlah mata dadu merupakan jumlah titik yang muncul dari kedua dadu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu 7. Ini poinnya. Jadi, kalau dijumlahkan harus jadi 7. Paham? Memahami masalah? Strateginya apa? Menggunakan tabel atau membuat tabel. Kita akan buat. Kalau mata dadu satu keluarnya 1, berarti mata dadunya biar jadi 7, 6. Mata dadu pertama keluarnya 2, biar jadi 7, 5. Mata dadu satunya 3, berarti 4. 4, 3, ini akan mundur sebaliknya. Ini kan mata dadu yang pertama. Atau dadu 1, gitu kan. Dadu 1. Yang ini dadu 2. Karena punya 2 dadu kan. Nah, yang keluar dadu 1 itu ini. Yang ini yang dadu 2. Tapi jumlahnya 7. Ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Kenapa 6 kemungkinan? Nanti kita pakai periksa kembali saja ya.
Berdasarkan tabel ada 6 kemungkinan kombinasi. Misalnya gimana? Ya iyalah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah itu 1 sampai 6. Jadi urutkan aja 1 sampai 6. Gimana supaya jadi 7? Nah, supaya jadi 7, dan keduanya nanti akan ditulis sebaliknya supaya menghasilkan menjadi jumlahnya itu 7. Kemungkinan yang terjadi itu ada 6. Kita bisa cek dari hasil gitu kan, dari pola. Pola yang muncul dari mana? Dari tabel yang sudah kita buat. Polanya di sini kita bisa lihat tadi ya. Polanya kan 1, 2, 3. Ini akan muncul semuanya. Nah, kalau yang dari satu kemungkinan dari 1 sampai 6 muncul, berarti supaya jadi 7, berapa saja nih? Hingga ada 6 kemungkinan. Mudah. Itu penjelasan dari saya untuk menggunakan tabel. Karena posisinya menggunakan tabel itu hampir, bisa dibilang hampir mirip lah dengan strategi-strategi yang ketika karakteristik soalnya ya, ketika kemarin menggunakan diagram, menggunakan juga daftar terurut, mangga itu pilihan di kalian. Yang mana yang paling mudah. Tapi jangan sampai salah melihat karakteristik dari soal, sehingga salah menggunakan strategi, dan membuat kita menjadi lebih sulit dalam mengerjakannya. Itu saja dari saya. Nanti ada soal latihan yang akan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.